Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update video islami terbaru, dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung, semoga sehat selalu. Baru dengar saya seumur hidup, ada batu yang terkutuk. Mungkin batu malin kundang kali yang terkutuk ya. Tapi kalau terkutuklah orang yang mampus di tiang jemuran, itu benar ada di Galatia. Saya mau tanya nih, yang betul manusia itu mana Pak? Tanah kering, segumpal darah, air mani, atau dari tanah Pak? Dari tanah liat, kering. Siapa dulu yang diciptakannya? Nabi Adam. Nabi Adam bukan? Nah kalau lu tuh Kismin, lu ya, lu itu diciptakan hasil coli. Bapak lu coli di kamar mandi, akhirnya jadi lu tuh. Itulah Kismin bin miskin alias fakir miskin. Selamat pagi Dewa, selamat pagi ya. Ini ngebahas tentang tiang ya. Tunjukkan dalilnya kalau kamu tahu dong. Lu nih jago kopas aja kok. Injil dan Taurat aja lu nggak tahu. Dewa, Adam itu bukan nabi Dewa ya. Kamu tahu gak apa itu nabi? Oh ada dong, tahu dong. Mau dikopas apa dibacain? Kalau mau dicopas nanti dicopas. Kalau mau dibacain itu di Galatia ada. Terkutuklah orang yang mampus di tiang jemuran. Di tiang jemuran, di tiang calib. Maaf. Eke belum salapan jadi salah ngomong. Itu Galatia 13 ayat 3 yang saya tanya. Awan punya tiang, tunjukkan langsung di mana itu. Coba ngomong langsung. Adam bukan nabi, ya menurut kepercayaan dari umat Kristen mungkin bukan nabi Adam. Daud juga bukan nabi, ya. Tapi di dalam Lukas Daud nabi, di dalam ajaran agama Islam Adam itu nabi, begitu. Kalau di Kristen nggak tahu itu. Potetan apa Katolik nggak tahu itu nabi atau bukan. Bentar ya, disebutin Galatia ya. Tahu nggak apa arti makna itu? Tahu nggak? Coba gimana maknanya Dewa? Jelaskan. Galatia, terkutuklah orang yang mati di tiang salib, bukan di tiang jemuran. Itu tiang jemuran bapak kamu kali ya. Asal ngomong aja loh. Awan punya tiang, jangan dulu kemana-mana ya. Nanti kita tuh bahas langit punya tiang. Dalam Al-Quran langit tidak punya tiang. Bentar ya. Nah itu yang terkutuk itu bukan batu, tapi orang yang mampus di tiang jemuran, itu yang terkutuk. Nah sekarang nabi itu apa? Dewa, jelaskan. Dewa, tadi ada teman kamu yang cuma jago nyerocos aja, katanya langit punya tiang. Fokus fokus ya, fokus, jangan gagal fokus. Orang yang sekelas David pun pada saat ditanya nih sama Sabil Ali, apa maksudnya orang yang mampus di tiang jemuran? David pun bilang, saya tidak tahu. Itu sekelas David pun, orang yang cerdas, karena ayat itu ayat sisipan begitu. Coba tunjukkannya mampus di tiang jemuran. Kalau tidak ada, berarti kamu mulut sampah ya. Menurut ajaran kepercayaan agama Islam, Nabi itu orang yang menerima firman. Orang yang menyampaikan firman itu Rasul. Itu di dalam ajaran agama Islam. Kalau di dalam ajaran agama Kristen, nggak tahu. Nggak tahu. Desa mungkin bisa menjawab. Maaf, saya bukan David Wood ya. Saya pengikut Yesus, Dewa ya. Rupanya KW kelas tinggi nih. Gak ada. Ini mah gimana? Jangan ditambah-tambah ayatnya. Langit punya tiang, tidak ada. Langit punya tiang.
Ada juga di dalam Ayub itu, ya. Kalau langit punya tiang, sementara di Al-Quran sudah jelas langit tidak punya tiang. Itu ya, fokus aja di manusia yang terkutuk di tiang jemulan. Maknanya apa? Coba gue pengen tahu. Gue udah baca satu perikop. Kalau misalkan gue nyebutin di tiang jemulan gak ada, berarti lu juga mulut sampah. Kenapa? Batu yang terkutuk kan awalnya dari ente sendiri. Kalau gue kan di sini cuma bawa-bawa aja. Oke? Nah begitu. Jadi kalau mau bertanya yang baik. Jangan bilang batu terkutuk. Makanya gue bilang di tiang jemulan. Jadi sama-sama kita ya. Nah, Nabi menerima firman. Ya, saya tanya, ya, sebelum Quran kamu ada, itu Adam dulu apa emang sudah ada di dalam Quran kamu? Coba jelaskan. Iya, David pun juga pengikut Yesus itu. Bentar ya, ayatnya dicopas ya di Galatia ya. Terkutuklah orang yang mati di tiang gantungan. Tiang gantungan. Di tiang salib. Bentar ya, dicopas dulu ayatnya ya. Nah, berarti kan emang mulut sampah. Gua tanya di mana dalilnya mati di tiang jemuran, yang jelas kalau ngomong. Lu tuh hanya tamatan ABG yang cuma hanya bisa hujat-hujat ya. Jago hujat aja kan wah. Tapi gua bukan David Wood, gua Hasan Wijaya. Kalau lu siapa? Pengikut siapa? Sabir Ali ya? Adam dulu, Quran mendatangnya nanti itu, nanti belakangan kalau Quran ya. Tetapi Adam menerima firman dulu pas suhuf gitu ya. Nah sekarang menurut ajaran agama Kristen, Nabi sama Rasul itu apa? Coba pengen tahu. Nah cerdas kamu. Kalau Adam dulu berarti Adam itu bukan Nabi menurut Injil. Itu sih akibat lu kagak tahu Injil dan Taurat, hanya diimani saja. Clear ya. Makanya kalau tidak mau menghadapi mendapatkan mulut sampah, jangan nyampah juga ya. Kan sampean bilang tadi, Desa kan bilang tadi sama Eke, batu yang terkutuk, mulut sampah juga berarti. Betul tidak? Bertanya yang baik. Jadi kalau mau tidak bertanya yang baik begitu. Yalah, bukan David Wood lah. Ngapain mau disamain sama David Wood? Tapi itu walaupun Islamofobia dia itu pintar. Emang ente Acan Wijaya itu koplak. Di mana saya sampahnya coba? Ngomong-ngomong apa saya? Ayo jelaskan, tunjukkan. Oh gitu. Kalau Adam dengan Bible siapa dulu? Pengen tanya Adam sama Bible. Coba Biblos. Saya ngomong batu yang terkutuk. Di mana itu dewa saya ngomong seperti itu? Ya, buktikan ya. Lu ngetik apa? Masihkah Islam menyembah batu yang terkutuk? Nyampah nggak lu? Hah? Lu nyampah itu, tau nggak bencong? Lihat aja itu di atas ya, di scroll lagi ke atas itu ya. Nanti kalau nggak percaya nanti gua screenshot ya. Bentar. Jelas Adam dulu ya. Adam itu manusia pertama yang diciptakan Allah, bukan Allah loh. Allah SWT. Allah SWT itu ada setelah 600 tahun. Ya. Coba kamu screenshot saya di mana bilang batu terkutuk. Coba buktikan. Jangan cuma nyuruh-nyuruh aja kamu. Kalau emang itu buktikan, tunjukkan ge. Lu ini. Siap, saya tunggu ya screenshotnya ya. Saya katakan batu terkutuk. Oh iya, ciptakan Allah. Sekarang begini pertanyaan dewa ya. Adam dulu dengan Bible ya, betul. Nah sekarang pengertian dari Nabi sama Rasul menurut ajaran agama kita, baik itu kita Protestan ataupun kita Katolik. Dewa, jadi sudah jelas lu fitnah gua ya. Itu yang kata batu terkutuk yang di atasnya itu loh. Saya itu mau permadani Sulaiman ya. Makanya jangan jadi banci kaleng-kaleng kamu. Pagi-pagi udah jadi banci. Aja itu ya. Apakah Umis masih mencium batu terkutuk? Nah, lihat tuh ya. Udah dikuncut tuh sama dewa, udah dikincut. Nah, makanya di situ lihat ya. Itu kan ente itu di situ. Betul tidak? Apakah Umis masih menyembah batu terkutuk? Nah, makanya gue balas.
Yang terkutuk itu orang yang mampus di tiang jemulan. Jemulan itu baru terkutuk. Nabi itu menyampaikan pesan Tuhan ya, tapi Rasul itu pengikut Yesus. Kamu ini ngeles mulu. Di mana saya katakan batu terkutuk? Lu udah fitnah gua, titik ya, nggak usah mengkol-mengkol ngomong dewa. Menurut isi batok kepala lu ya, Nabi sama Rasul kayak gitu, coba di screenshot. Mana pengertiannya, coba pengen tahu menurut ajaran agama Kristen Nabi sama Rasul. Coba dikincut dulu, supaya kami tahu. Yang ngomong umis menyembah batu terkutuk itu bukan saya, dewa. Makanya jangan buta huruf kamu. Tuh lihat aja itu di situ. Masihkah umis menyembah batu terkutuk? Blon, conge. Berapa kali dibilang conge? Kan jangan buta huruf, yang nulis kan elu, blon, bencong, homo, elu kan yang nulis. Makanya jangan bilang seperti itu, ya nggak boleh, nggak baik. Inilah akibat nggak paham Injil dan Taurat, hanya diimani saja ya. Jadi nabi-nabi itu dalam perjanjian lama seperti Musa, Abraham itu nabi ya. Nah kalau kayak di perjanjian baru pengikut Yesus, rasul-rasul seperti Rasul Paulus itu rasul namanya ya. Coba di screenshot dulu. Menurut Kristen di dalam kamus itu menyebutkan kalau nabi adalah ini, kalau locul adalah ini ya. Inilah yang tidak paham. Locul itu dari mana? Dari Al-Quran, bahasa Al-Quran. Jangan nyontek baca Quran, nggak boleh ya. Bukan locul itu. Makanya kalau nggak tahu apa-apa jangan goblok. Kalau masih goblok belajar. Kalau goblok permanen susah. Iya, bagi yang punya istri banyak lebih dari 4 ya, itu boleh tuh ya, beli sama saya dewa ya. Ya benar juga sih Mbak, suruh gosok gigi, soalnya masih banyak sisa-sisa daging babi yang nempel di giginya itu loh. Orang giginya udah jarang juga begitu, udah ada yang bolong kan, daging babi masih ada yang nyangkut, pagi-pagi udah bau kayak gitu. Mendingan sikat gigi, mandi, jalan buka toko gitu loh, pembeli udah ngantri. Bikin lugi aja ini orang pagi-pagi, bikin lugi toke. Boleh kalau poligami, yang nggak boleh itu homo sama LGBT tuh. Kayak Elton John, pernikahannya meriah sekali itu. Di mana meriahnya? Di gereja, ciuman di atas kuda. Wih hebat bener. Homo nggak boleh. Homo ajaran setan, ajaran iblis. Kalau poligami nikmat, kalau homo itu laknat. Mau apa lu? Tuh dewa, kalau istri lu pakai parfum jangan keluar rumah ya. Soalnya ada hadisnya berzina loh ya. Ya. Selamat pagi dewa. Tuhan Yesus memberkatimu selalu. Nggak apa-apa, lu jangan kemana-mana ya. Tolong diklincut sama lu ya, pengertian Nabi dan Rasul menurut ajaran Kristen Potetan ataupun Kristen Katolik ya. Dan itu untuk mengenai soal poligami, yang benar itu homo gitu. Homo sama LGBT ya, yang disahkan sama bapak-bapak gereja. Mikir lu kalau mau ngomong ya, pakai otak mikir. Oh bang, dia pakai gigi palsu bang. Kemarin kan ditukar gigi dia itu sama gigi sapi itu bang. Gigi si Hasan itu tuh, gigi sapi sama gigi kambing. Dewa, sekali lagi ingatin istri kamu jangan pakai parfum keluar rumah. Itu berzina kata pesan Rasulullah junjunganmu ya. Tukang fitnah nuduh gua mencium batu terkutuk, tidak. Saya kalau bicara selalu pakai dalil dewa, bukan seperti mulut kamu ya. Mulut ontak ya kali ya. Oh begitu, nggak apa-apa deh ya. Coba itu dulu, jangan kemana-mana dulu, jangan ke pakum-pakum dulu, bentar dulu ya. Itu dulu. Kan pembahasan kita soal Nabi sama Rasul. Menurut ajaran agama kita Potetan ataupun Kristen Katolik, apa pengertiannya? Coba dikincut coba ya. Terus tadi bicara homo, jadi yang bicara poligami yang benar homo gitu. Homo, LGBT itu yang benar. Mikir pakai otaknya, jangan pakai pantat. Dewa, lu ngomong sendiri soal beres segala gimana? Lu ini
Lo mau menang sendiri aja, lo nggak adil amat ya. Pengertian Nabi, pengertian Rasul nggak tahu ini mah. Menurut ajaran agama Kristen. Jangan menurut batok kepala lu, jangan ya. Menurut Kristen apa? Coba di screenshot pengertiannya. Udah tahu kata-kata Nabi Rasul itu nyontek di Al-Quran. Ini mah. Gimana Ci? Lu itu gemes deh. Iya, gemes sama desa. Udah saya omongin, saya ini pengikut Yesus ya. Kalau kamu ngomong Katolik ada 66 kitab, tunjukkan ke saya apa aja tuh Dewa. Coba jelasin ya. Kamu itu tukang kopas. Menang cendili kan dari awal kan begitu, udah dicangkal untuk menyembah batu. Itu udah berapa kali itu dibahas. Sekarang yang terkutuk, ente bilang terkutuk. Yang terkutuk itu siapa? Yang terkutuk itu orang yang mampus di tiang jemulan. Itu terkutuk itu di tiang jemulan. Terus mengenai masalah Nabi sama Locul, mana coba pengertiannya? Menurut ajaran agama Kristen nggak ada pengertiannya. Kacian deh lu. Locul itu nyontek dari kata-kata Al-Quran. Kalau pengen tahu, dese. Inilah contohnya orang yang blow on bin koplak gitu. Ente nggak tahu perbedaannya. Gimana sih Dece? Coba Dece diklincut dulu pengertian Nabi sama Locul menurut ajaran agama Kristen. Kristen Katolik untuk Kristen Protestan. Coba dikincut dulu, jangan berdasarkan isi batok kepala lu. Di dalam Injil yang saya percayai ya, jelas-jelas Nabi itu bukan Adam ya. Nah, dan kamu pun percaya bahwa Injil dan Taurat pun ada sebelum Al-Quran. Jadi jelas Adam itu bukan Nabi ya. Dia manusia pertama yang diciptakan Tuhan Dewa ya. Belajar lagi, kalau makanya jangan diimanin aja. Kejang-kejang. Dewa sabar ya, tidak tinggi loh ya. Bodoh amat mau Adam Nabi pertama ataupun tidak, bukan Nabi menurut ajaran agama Kristen, bodoh amat itu mah. Sekarang pengertian Nabi menurut ajaran agama Kristen itu apa pengertian Nabi? Ya, Nabi sama Locul. Coba dikencut dulu. Baru nanti kita lanjut ke poligami. Kita bahas satu-satu, jangan sampai kemana-mana dulu. Bentar tuh. Kalau menurut Hindu, menurut Shinto, ya beda-beda Dewa ya. Tapi Injil dengan jelas katakan ya, Adam itu manusia pertama Dewa ya. Kejang-kejang yang pertama kejang-kejang itu ente ya, dese. Kalau iya nggak kejang-kejang, kenapa dese tiba-tiba berbicara seperti itu? Batu yang terkutuk, iya menjelaskan ke dese gitu. Dese, coba sekarang dese di screenshot ya, pengertian dari Nabi dan Locul berdasarkan ajaran Kristen Katolik ataupun Kristen Protestan. Coba dese, pengen lihat. Saya tanya, ada manusia pertama atau bukan Dewa? Coba jelaskan. Bukan, gue nggak nanyain Hindu, Sinto, bodo amat. Hindu, Sinto, Sinta, Ramayana, bodo amat nggak nanya. Yang gue tanya itu menurut ajaran agama Kristen Katolik ataupun Kristen Protestan, Nabi itu dan Locul itu apa? Coba. Dewa, coba lu nih buta huruf ya. Ya, yang ngomongin batu terkutuk siapa? Coba tunjukin buktinya dong. Lu tuh sudah salah masih ngeles mulu Dewa. Conge dari awal juga bilang, desa kan udah bilang kalau ada manusia pertama, paham nggak? Kalau panci Conge juga ada manusia pertama, Conge ya. Nah sekarang pengertian Nabi sama Rasul berdasarkan ajaran Kristen itu apa? Coba di screenshot pengertiannya ya. Nanti baru kita bahas lagi ke poligami. Satu-satu kita bahas supaya beres. Lu dari awal bilang batu terkutuk. Apakah Umis masih menyembah batu terkutuk? Kan buktinya udah ada itu. Masa si dongo, masa si koplak? Nggak diterima sih. Makanya kalau bertanya yang benar. Kalau mau bertanya pakai otak. Jangan taruh di pantat. Malum lah, hobi ente kayaknya pantat ya. Soalnya kan ente bencong. Kan udah gua katakan Dewa ya. Menurut kitab yang saya percaya ya, Nabi itu menyampaikan pesan Tuhan. Contohnya Musa, Abraham ya. Dan yang namanya Rasul adalah pengikut Kristus.
Nah, makanya itu Paulus disebut rasul, ya. Ngeles aja lu udah tahu, nggak tahu Alkitab Injil aja ngeles lu bebal amat dewa, ya. Jadi jangan tukang fitnah. Gua nggak pernah ngomongin mencium batu terkutuk, ya. Itu di atas gua, lu lihat pakai mata lu dong. Ah, lu ini gimana? Dikincut, jangan isi batok kepala lu, dikincut dulu. Pengertiannya menurut ajaran agama Kristen ada nggak? Kata-kata Nabi, kata-kata locul itu nyontek dari Al-Quran. Kitab ente Injil, bukan. Kitab ente Biblos, itu kitab ente, bukan Injil, bukan, ya. Dese gimana sih? Dese kan jelas di situ kitabnya itu Bibel alias Biblos dese, ya. Kalau kitab Eke itu Al-Quran. Dewa ya, gua kalau ngomong sama orang yang nggak ngerti Injil Taurat, percuma aja, tetap nggak nyambung gitu ya. Berbeda gua nyari duit dulu, ya. Ya kalau usul lu jual kondom kayaknya bagus juga gitu loh. Di daerah gua sini banyak orang Muslim soalnya, ya. Pasti mereka membutuhkan kondom. Lu butuh nggak Dewa? Nyontek dari Al-Quran, aduh, Dewa. Injil sama Quran siapa dulu yang ada? Ayo jawab coba. Aduh, ampun. Bener, jual aja ya, jual aja kondom ya. Banyak orang Muslim ya nggak apa-apa. Banyak juga homo ya. Homo sama LGBT. Yang adu anggar itu prang prong borokocot cerot. Dewa, di daerah saya nggak ada homo. Ya mungkin kayaknya kamu gitu kan. Kamu kan agak KW gitu. Oh begitu toh. Dese aja itu dari omongannya sudah tahu, udah kelihatan kalau dese itu bencong alias homo. Ya begitu. Jadi kalau misalkan tuh jualan kondom, jualan aja kondom, terserah itu ya. Tapi untuk penganut LGBT itu disahkan sama siapa? Sama bapak-bapak gereja itu udah gunting pita itu ya. Selamat ya. Sekarang di Singapura lagi diperjuangkan itu. Gereja-gereja Singapura memberikan surat kepada Vatikan sekarang. Mudah-mudahan resmi ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kaum ente makin lengkap. Makin lengkap sudah ajaran sesatnya, ajaran setan, ajaran iblis. Saran saya buat Dewa ya. Lu kan kagak tahu Injil, kagak tahu Taurat, tapi hanya diimani saja ya. Ya. Jadi baca dulu tuh ya. Di Injil itu Taurat tuh nabi itu apa, rasul itu apa ya. Kenapa saya katakan begini? Karena Injil itu sudah ada dahulu sebelum Quran kamu ya. Bahkan di Al-Maidah 5 ayat 46 di sana dijelaskan ya, Injil dan Taurat adalah tuntunan ya bagi orang bertakwa, karena di dalamnya berisi janji yang membawa kedamaian, ketenangan. Itu loh Dewa. Saran gua ya, lu kan bukan kitab desa, kan kitab sucinya bukannya Injil, tapi Biblos itu ya kan. Ente kitab sucinya jangan merasa diri itu Taurat, bukan Taurat ya. Ente itu menculik, desa itu menculik kitab Taurat dari Yudaism. Itu sudah jelas desa. Egel kan sudah menjelaskan dari kemarin. Ayat pembunuhan aja ente langsung kabul itu. Kabul ke kandang macan itu, ke kandang buaya.